المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم افتح لنا وذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jemaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan taklim kita, kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf, mohon izin kembali sebelum Isya saya sudah jalan karena ada ceramah di Jalan Dr. Wahidin. Sepakat. Tadi pas begitu macetnya pun luar biasa gak? InsyaAllah nanti diimamkan oleh Imam Masjid Al-Mu'minun. Saat ini kita memasuki bab tawakul, yaitu tawakal. Di antara wasiat yang ke-9 adalah tawakal. Imam Ghazali beliau berkata rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya, kata beliau, sungguh banyak orang-orang yang berbicara dalam menjelaskan tentang tawakal, dan mereka memiliki suatu ibarah mereka masing-masing. Setiap orang berbicara tentang maqam, memberikan batasannya sebagaimana kebiasaan yang berlaku di kalangan ahlu tasawuf, ya. Dan tidak ada sesuatu, kata beliau, faedah yang menukil atau yang memperbanyak pembicaraan tentang hal ini, ya. Kita menyingkap rahasia tentang daripada tawakal itu. Di sini kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, tawakal itu kita lihat dari asal katanya. Tawakkala ya tawakkalu, tawakkul. Asalnya ya tawakul, cuma jadi bahasa umum kita adalah tawakal. Kita tarik kembali, dia berasal di dalam bahasa Arab dari kata wakalah. Wakalah. Kalau wakalah, wakala amrahu ila fulan. Ya. Misalnya siapa? Pak Ami Talib mewakilkan urusannya dengan Pak Haji Saleh. Berarti di dalam bahasa Arab, wakala Ammu Talib amrahu ila fulan, ila Haji Saleh. Itu dalam bahasa Arab nih gitu. Mewakilkan dan menyerahkan Abi Thalib itu
urusannya kepada Pak Haji Soleh. Maksudnya apa? Menyerahkan kepadanya artinya mempercayai Pak Haji Soleh untuk mengurus segala urusan Ami Thalib. Ya. Dan orang yang diserahi daripada urusan itu dinamakan apa? Wakil. Berarti Pak Haji Soleh diangkat menjadi wakilnya Ami Thalib untuk menyelesaikan daripada urusan beliau. Ya. Apabila jiwanya merasa tentram, yakin nih, ya, yakin Ami Thalib dengan Pak Haji Soleh, yakin melihat ibadah beliau yang begitu luar biasa, amanah beliau di dalam memegang suatu yang kepercayaan luar biasa, maka Ami Thalib ini kira-kira ragu apa enggak? Tidak ragu. Kira-kira Ami Thalib ini curiga apa enggak? Tidak curiga. Ya. Kenapa? Ya. Karena tidak ada suatu kekurangan kepada orang ini. Ya. Tidak meyakini, dan bahkan beliau tidak yakin kalau Pak Haji Soleh itu tidak mampu. Pasti Pak Haji Soleh mampu dalam hal ini. Ya. Ini kan suatu ibarat supaya kita itu faham, kepada makhluk saja kita bisa untuk mewakilkan tugas kita. Kenapa kepada Allah kita ragu? Kenapa kepada Allah kita merasakan takut? Kenapa kepada Allah kita merasakan kurang yakin? Kenapa kepada Allah seakan-akan kita curiga di dalam hal itu? Ragu, kabul apa enggak nih? Kira-kira selesai atau enggak nih? Ya. Begitu. Kalau seorang Ami Thalib tadi ketika mewakilkan di dalam suatu urusan beliau kepada Pak Haji Soleh, karena meyakini bahwasanya Pak Haji Soleh itu orangnya dapat dipercaya, orangnya bisa menyelesaikan urusan, tidak ada kecurigaan bagi Ami Thalib kepada beliau, tidak ada keraguan. Ini makhluk sabah makhluk. Posisi Pak Haji Soleh dalam bahasa Arabnya tadi apa? Wakil. Wakil. Lalu ketika antum mengangkat Allah yang menjadi wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kenapa antum ragu? Kenapa antum ragu? Kenapa kadang kita tidak yakin? Padahal kalau seorang makhluk, ya, yang menjadi sebab saja kita yakin, bagaimana lagi yang menyebabkan di dalam penyelesaian di suatu urusan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hilangnya rasa keyakinan kita? Di situ gambaran supaya kita memahami tentang tawakal. Karena ada yang berbicara tentang tawakal tapi keraguannya kepada Allah itu masih muncul. Keyakinannya kepada Allah itu masih kurang. Akan tetapi mereka paham mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika muslimin mereka merasakan lemah di dalam peperangan karena melihat musuh dengan jumlah yang begitu banyak, sedangkan muslimin jumlah yang begitu sedikit. Begitu disebutkan kepada mereka hasbiyallah wa ni'mal wakil, saat itu semangat mereka kembali timbul, maka jumlah yang banyak itu mampu terkalahkan dengan jumlah yang sedikit. Ya. Ini hasbiyallah. Nabi Ibrahim juga membaca ini. Nabi Ibrahim, bayangkan api yang sangat panas yang akan membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam oleh Raja Namrud, yang mana setiap manusia diperkirakan jangankan masuk,
kena hawa daripada api itu saja sudah terbakar. Gimana lagi masuk? Begitu Nabi Allah Ibrahim ketika masuk, apa yang dibaca oleh beliau? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka pada saat itu keyakinan Nabi Allah Ibrahim bahwasanya tidak ada seorang penolong saat itu kecuali Allah udah diragukan lagi. Berarti Nabi Ibrahim itu tawakal. Nih makna daripada tawakal, ya. Imam Dhunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata tawakal itu adalah meninggalkan, ya, pengaturan dari jiwa, dan berlepas dari daya dan kekuatan, bahwa dia itu tidak melihat bagi seorang itu adanya daya, adanya suatu kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau tawakal tapi jiwa ini masih ngatur, tidak akan mungkin timbul tawakal, mustahil. Ya. Kalau kita antum mau tawakal kepada Allah tapi masih ada gambaran di dalam strategi yang atur oleh jiwa, tidak akan bisa. Contoh, saya bertawakal. Berarti kalau sudah ucapan tawakal, artinya adalah wakaltu amri ilallah. Saya sudah wakilkan urusan saya dengan Allah. Udah. Kalau antum masih mengatur strategi jiwa, keinginan jiwa untuk mendapatkan dalam hal ini adalah begini, atau biasa terjadi dalam kalimat kita tawakal gak, tapi ini belum. Berarti ada jiwa yang mengatur di situ. Jiwa. Kalau jiwa yang mengatur, maka dia akan berpengaruh kepada keinginan nafsu, ya. Maka kata Imam Dhunnun al-Misri, beliau mengatakan pengaturan jiwa itu lepaskan, ya. Kemudian yang kedua, lepaskan daya dan kekuatan kita, lepaskan, ya. Karena seorang makhluk itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ketika terjadi dalam suatu peperangan, maka ada satu tawanan. Seorang ibu itu, ibunya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana, saya khawatir bagaimana keadaan anak saya yang ditawan itu. Bagaimana? Carilah cara untuk bagaimana mengeluarkan dia daripada tawanan itu. Maka apakah Rasulullah langsung memerintahkan kepada sahabat, sahabat, malam hari ini juga atur strategi supaya kita bisa untuk melepaskan si fulan itu dari tawanannya. Atur. Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan kepada ibu itu baca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Itu aja dibaca. Seorang yang ditawan tadi ini dalam ikatan merasakan heran. Tiba-tiba talinya lepas. Dan di dalam tempat tawanan itu ada kambing berpuluh-puluh ekor. Malam hari itu juga dia bisa lepas dan bisa membawa kambing berpuluh-puluh ekor itu. Dengan bacaan apa? La haula wala quwwata illa
billah. Artinya, ya, sehingga biasa orang menambah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Ini karena satu jalur. Karena satu jalur. Ketika mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil kan tawakal. Tawakal. La haula wala quwata illa billah, menyadari bahwasanya seseorang itu tidak memiliki daya, tidak memiliki suatu kekuatan akan sesuatu yang ingin dia lepaskan daripadanya kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kita baca la haula wala quwata illa billah. Kalau ada orang datang dia pusing dengan suatu hal dia, permasalahan dia, banyak baca hasbiyallahu ni'mal wakil sama sebut la haula wala quwata illa billah. Karena kenapa? Rasulullah memerintahkan kepada seorang yang mengadu tentang anaknya menjadi seorang tawanan tadi untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Karena di situ ada kata haul, haula dan quwwah, kuat. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan Imam Dhunnun Al-Misri. Ya. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Ad-Daqqaq, beliau mengatakan tawakal itu adalah mengembalikan kehidupannya kepada satu hari saja dan menggugurkan segala kerisauan untuk besok. Apa tawakal itu? Mengembalikan kehidupannya kepada satu hari saja. Itu tawakal. Dan menggugurkan segala kerisauan untuk besok. Itu tawakal. Jadi dia berjalan di dalam, dia merasakan udah hidupnya saya ini satu hari. Ya. Yang ada pada besok dia tidak akan pikirkan lagi yang ada pada besok. Karena kenapa? Andaikan ada suatu kerisauan, ada suatu kesumpekan, ada sesuatu yang membuat dia pusing di dalam suatu hal urusan, besok itu tidak dia pikirkan karena dia tahu Allah menjadi wakil pada dirinya. Itu kata Imam Abu Bakar Ad-Daqqaq. Beliau mengatakan, jadi anggap hidup kita ini satu hari, ya. Untuk besok tuh udah kita gugurkan apa kerisauan besok. Ketika beliau memaknai daripada tawakal di dalam apa yang telah saya sebutkan tadi, itu artinya adalah terkadang yang mengganggu manusia, hilangnya rasa keyakinan kepada Allah, dia selalu berpikir kepada sesuatu yang ke depan. Ya, dengan jiwanya, dengan nafsunya, sehingga dia lupa untuk bergantung dan menetapkan sesuatu yang ke depan itu adalah Allah. Kita selalu berpikir dengan ke depan. Sedangkan yang menetapkan sesuatu itu adalah Allah. Contoh saya berikan. Seseorang membeli tanah, ya, membeli tanah. Ini pernah terjadi nih. Pernah terjadi nih. Ya. Orang daftar umrah 1 tahun baru berangkat. Murah. Kira-kira 18 jutaan gitu. Murah. Orang kalau dan dengar segini apa tak mau? Mau lah, umrah cuma 18-20, siapa yang tak mau? Mau. Dah kan? Ini ternyata pengurus travel ini dia punya pikiran ke depan 1 tahun. Duit yang terkumpul itu sekian M, lalu dia belikan tanah. Diperkirakan dari 2 M ini tahun akan datang pasti naik sampai 5-6 M karena tempatnya strategis. Ya.
Ini pikiran orang yang bersandar dengan dunia. Dia lupa sandaran dengan Allah tuh. Karena ketika bapak-bapak udah nyerahkan duit umrah kepada dia, berarti sudah mewakilkan, mempercayai dia tanpa ada suatu kecurigaan kepada dirinya. Tapi dia tidak memahami tentang bab di dalam tawakal itu, maka dia memanfaatkan daripada hasil ini yang kiranya dia bisa mendapatkan hasil di balik itu. Ya, ternyata tidak. Sampai masa 1 tahun tidak ada orang beli tanah itu. Tidak ada orang beli tanah itu. Ditunggunya sampai 2 tahun tidak ada orang beli tanah. Jamaah ini dijanjikan untuk berangkat. Dan ternyata berujung memang orang itu masuk penjara. Ya, apakah tanahnya masih laku? Tidak laku. Ujungnya karena orang ingin uangnya kembali, barang yang asalnya 2M jadi 1M. Kira-kira dia untung ke rugi? Rugi. Karena kenapa? Ketika kita memikirkan suatu yang ke depan dengan nafsu dan jiwa kita, seakan kita ini lupa bahwa yang mengatur ke depan kita itu adalah Allah. Mengatur ke depan kita itu Allah. Tapi beda dengan seseorang yang memahami tentang tawakal ini, mereka hanya memikirkan kehidupan mereka dalam 1 hari. Mereka tuh hidup 1 hari. Untuk besok mereka tidak risaukan, karena ketetapan pada selanjutnya itu selalu Allah. Besok ketika dia berjalan 1 hari juga, untuk esoknya dia tidak akan risaukan karena Allah. Di situ. Nah, disitulah dia sadar yang namanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada sandaran, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Ya. Bahkan ada sebagian orang-orang arif, mereka mengatakan tawakal itu meninggalkan usaha. Ya. Karena berpegang kepada Allah saja. Meninggalkan usaha karena berpegang kepada Allah saja. Ya. Ada suatu bait syair, kasidah lah kita sebut, disebutkan wa tawakkalan mujarridan fi rizqik thiqatan bi wa'dir rabbi akrama mufdila. Yang artinya, ya, bertawakallah engkau dalam keadaan, ya, tajarrud. Tajarrud itu, ya, menyendiri, ya, menyendiri, melepaskan segala sesuatu yang menjadikan urusan di dalam kehidupan kita. Pada tajarrud pada urusan rezekimu, karena yakin berpegang dengan janji Allah yang Maha Pemurah lagi memberi daripada anugerah. Ini ada suatu bait qasidah atau syair yang mengatakan seperti ini. Ya. Artinya apa? Wahai salik, orang yang ingin untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin untuk mengadakan suatu peningkatan daripada derajat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pada urusan rezeki kita punya Allah. Ya. Pada urusan kehidupan kita punya Allah. Usaha belum tentu menjadikan puncak bagi kita untuk mendapatkan daripada rezeki. Gaji yang kita hasilkan belum tentu menjadi sesuatu gambaran hasil yang kita ingini untuk kita miliki. Tapi ketika seorang hamba itu bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tenang. Mereka tenang. Ya.
Karena kenapa? Janji Allah itu ya pasti terlaksana bagi setiap hamba. Ya. Karena Allah murah. Allah Maha Pemurah. Dan Allah memiliki rasa kasih sayang yang begitu luar biasa. Ya. Jadi kalau kita berpegang dengan janji Allah, berpegang dengan kemurahan Allah, berpegang dengan rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu menjamin, ya, menjamin, pasti, itu udah pasti dijamin oleh Allah. Bagaimana di dalam Quran surah Hud ayat 6? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak satu pun dari makhluk binatang yang melata di permukaan bumi ini melainkan Allah telah menjamin daripada rezekinya. Maka Allah bahkan bersumpah di dalam firman-Nya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Surah Az-Zariyat ayat 22 ayat 23. Yang artinya apa? Di langit itu ada rezekimu, apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Di bumi Allah, di langit dan bumi itu ada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekimu sebagaimana perkataan yang engkau ucapkan. Ya. Jadi barang siapa yang tidak berpegang atas jaminan, ya, barang siapa yang tidak berpegang atas jaminan dari Allah yang Maha Pemurah, dia tidak yakin dengan kemurahan Allah. Seakan dia itu tidak yakin bahwa Allah itu Maha Kaya. Dia itu seakan tidak yakin bahwa Allah itu Maha Penyayang. Dia itu seakan tidak yakin tentang hatinya, padahal yang mengelola, yang membolak-balik hatinya itu adalah Allah. Seakan dia itu tidak yakin dengan segala janji yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa untuk memantapkan iman di dalam hatinya? Karena iman itu adalah percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa untuk menghindari suatu gangguan yang ada pada dirinya. Gangguan yang haram bisa dihindarinya. Apakah dia sudah sempurna dalam keimanan? Belum. Sampai dia yakin menjadikan sandaran di dalam kehidupannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti saat itu dia sudah menyerahkan dari setiap urusannya kepada Allah dan dia pun sadar kembali kepada awal tadi. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Ya. Nah, di situ. Jadi Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Siapa yang tidak kenal Imam Abu Yazid Al-Bustami? Seorang sufi yang begitu luar biasa. Ya. Ketika beliau ditanya, ya Aba Yazid Al-Bustami, min aina akalta? Dari mana engkau itu makan? Artinya, min aina ta'amuk, dari mana makananmu gitu. Dari mana makananmu? Beliau mengatakan apa? Ya. Tuhanku telah memberikan kepadaku ya makan. Bahkan dalam suatu kisah itu ya begitu dahsyat. Ya. Makan apa pada saat itu? Beliau menyebut dengan anjing dan babi. Disebut oleh beliau. Bagaimana bisa? Apakah menurutmu dia tidak memberikan makan kepada Abu Yazid? Ya. Tidak.
Artinya adalah kalimat sebaliknya. Ya, kalimat sebaliknya. Kenapa seorang hamba itu merasakan takut dengan rezeki yang halal yang mereka cari, seakan lebih mudah bagi mereka dengan sesuatu yang haram, padahal Allah telah memberikan kepada kita rezeki yang sudah ditetapkan dengan hal yang halal. Ya, itu maknanya. Kita cari ada sesuatu yang haram, kita merasa haram ini adalah lebih enak untuk dicari daripada yang halal bagi dirinya. Padahal dia tidak memahami tentang bagaimana keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik daripada rezekinya itu. Ya. Dia tidak tahu bahwasanya Allah memberikan daripadanya rezeki itu. Maka kemudian Imam Ibrahim bin Adham ya, bertanya kepada sebagian rahib itu kalau bahasa sekarang itu pendeta, dari mana engkau makan? Maka dia berkata, pengetahuan tentang hal ini tidak ada di sisiku, tapi aku bertanya kepada Tuhanmu, dari mana ya dia memberi makan aku. Jadi sangat aneh kalau orang yang mengaku berakal, sedangkan dia itu telah membuktikan ya selama 30 atau 40 atau 50 tahun siang dan malam dia tidak pernah berhenti makan. Tidak pernah berhenti makan. Maupun itu makan pagi, makan siang, makan malam. Ya. Apakah para jamaah tidak cukup untuk bermakrifat kepada Allah dengan hal yang yakin selama puluhan tahun itu? Antum bimbang tidak makan berapa hari? 2 hari. Baik. Karena antum tidak ada duit masuk. Berdagang pun hujan terus ini. Kayak ini tidak laku. Bimbang antum dalam 2 hari atau 3 hari. Sementara antum itu sudah umur berapa? 30 tahun misalnya. 30 tahun. Yang sudah dibuktikan oleh Allah dengan kenikmatan makan, rezeki kita 30 tahun itu, apakah mau dihilangkan dengan 3 hari? Sian. 3 hari mau kita hilangkan? Sementara Allah itu sudah buktikan dengan keyakinannya berapa tahun? 30. Kalau macam ayah anda, Ami sama Pak Haji Saleh ini berapa tahun? Ya kan? 70 tahun. Kalau andai kata beliau pas kebetulan karena hujan, jaga warung 1 minggu tidak laku-laku, apakah gara-gara 1 minggu ini menggugurkan keyakinan Pak Haji selama 70 tahun yang bisa memberikan pendidikan dengan anak, beri makan keluarga? Apakah cuma 1 minggu itu bisa dihilangkan? Ini cara kita belajar tawakal dengan rezeki supaya kita tidak pernah takut. Tidak pernah takut. Karena kadang kekhawatiran kita, ya Allah, macam mana nih? Udah 3 hari nih, belum lagi ini. Ya Allah, udah 4 hari nih, belum lagi ini. Kalau antum ragu macam itu barang tidak datang. Itu tidak akan datang. Tapi begitu antum paham caranya, ya Allah, 4 hari. Kenapa saya bimbang dengan 4 hari? 40 tahun saya bertahan kok, diberikan oleh Allah tiada hentinya dengan rezeki, kok coba 4 hari saya merasakan ketakutan? Kalau kiranya antum lapar pada saat itu, insya Allah tidak lama ada orang nelpon, mana ente makan yuk, tidak lama itu. Kalau antum yakin dalam hal itu. Jadi ketika kita tidak memikirkan dalam waktu 4 hari, ingat bagaimana kenikmatan diberikan oleh Allah 40 tahun, pada saat itu kita sudah bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di situ. Maka para jamaah, sungguh dikatakan bahwasanya tertulis di dalam kitab Taurat itu ditulis. Apa tulisan dalam kitab Taurat? Terlaknat orang yang kepercayaannya kepada manusia itu seperti dia. Kepercayaan dia kepada manusia itu seperti dia. Contoh,
Dia mampu untuk mencari di dalam suatu makanan. Ya. Udah. Mampunya dia untuk makan, ya. Ternyata, ya, dia lebih mempercayai kemampuan dia sudah 40 tahun tadi dikasih makan. Begitu dia ada satu manusia kawan yang rajin untuk jamin dia makan, ya, makan, lalu dia pun menghilangkan kepercayaan Allah yang memberinya nikmat 40 tahun karena adanya kawan yang 4 tahun itu. Ya Allah, saya udah 4 tahun nih sama dia nih, bagus yang ngasih makan. Nanti andai kata saya lari daripada dia nih, lalu siapa yang ngasih saya makan habis ini nih? Siapa ngasih keluarga saya makan nih? Karena selama ini orang ini baik nih, ini yang ngamankan makan untuk keluarga saya. Ini kata di dalam kitab Taurat sampai dijelaskan bahwa itu terlaknat, dan ini tertulis dalam kitab Kifayatul Asfiya wa Minhajul Asfiya, ya. Nah, saya kira sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf para jamaah sekalian, ya, untuk hari ini juga tidak sampai isya bersama karena saya ada acara di di Sepakat Dr. Wahidin. Ini ada yang minta doa ini. Bapaknya biasa